Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidash syuhur wa dha'afa fihi alhasanati wal ujur. Arsalan nabiyya sallallahu alaihi wasallam bil huda wan nur wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin nusyur. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah, pada malam hari yang berbahagia ini, di malam Ahad tanggal 30 dari bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dan taufiknya, kita bisa hadir untuk sama-sama melanjutkan kegiatan kita dalam program cerdas ceramah Ramadan berseri dalam tema Qawaidu Qur'aniyah, kaidah-kaidah yang bersumber dari ayat-ayat suci Al-Quran. Khamsuna qaidatan, terkandung di dalamnya 50 kaidah fin nafsi wal haya, untuk jiwa dan kehidupan. Jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, sebelum kita masuk pada murojaah dari pembahasan kita dalam qawaid Qur'aniyah, maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan bagi kita untuk memanfaatkan satu hari dari bulan suci Ramadan. Dan ini adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada hambanya. Allah memberikan kita satu hari untuk kita mempergunakannya dengan sebaik-baiknya, untuk terus menyembah Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun kita berada. Maka dalam satu hari ini, mari kita maksimalkan Ramadan di 1446 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amalan itu sangat tergantung pada akhirnya. Maka kami mengingatkan kepada para jamaah sekalian, mari maksimalkan ibadah kita, salat lail kita. Mari kita bernikmat-nikmat, berlezat-lezat untuk merasakan nikmatnya salat malam, yang insyaallah ta'ala kita berusaha untuk menghadirkan rasa khusyuk dalam salat tahajud kita. Dan ingat, malam hari ini adalah malam yang ke-30, dan malam yang ke-30 itu termasuk dari salah satu dari 10 malam terakhir. Apa kata Nabi? Taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Dan malam ke-30 salah satu dari 10 malam terakhir. Untuk itu kita bersemangat untuk memperkuat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 P yang perlu kita ingatkan untuk diamalkan. P yang pertama, perbanyak qiyamul lail, ya. Mari kita ramaikan masjid untuk salat tahajud. Bagi yang merasa dalam 10 malam terakhir ini salat tahajudnya kurang, mari kita perbaiki yang terakhir ini. Innamal a'malu bil khawatim, amalan sangat tergantung akhirnya. P yang kedua, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Abada Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya, Allahumma innaka afuun, maha pemaaf, tuhibbul afwa, menyukai maaf, fa'fu anni, maka maafkanlah kesalahan dan dosa-dosaku. Yang ketiga, P yang ketiga, perbanyak tilawah Al-Quran, ya. Bagi jamaah yang ada yang belum khatam, ya. Salah seorang ulama pernah ditanya, bagaimana hukum di bulan suci Ramadan kita tidak khatam
biar sekali. Kata beliau bahwa dia termasuk orang yang lalai. Ya, dia termasuk orang yang lalai. Artinya dia telah ditenggelamkan oleh urusan dunia sampai-sampai satu kali khatam pun dia belum khatamkan. Jadi ini menjadi mendorong bagi kita, bagi jamaah yang masih belum khatam, masih sisa 15 juz, gaskan besok. Ya, bagaimana caranya itu 15 juz selesai? Silakan dibagi. Ya. Ba'da subuh 5 juz, ba'da zuhur 5, ba'da asar 5. Insyaallah bisa dapat. Ya, barakallahu fiik. Tapi yang mengajar adalah HP-nya. Dia setel saja baru dia dengar. Nah, barakallahu fiik. Jadi seperti itu, yang belum khatamkan tolong diselesaikan, khatamkan. Dan yang sudah khatamkan jangan berleha-leha. Anak kan udah khatam Ustaz. Anak enggak usah mengaji lagi. La haula wala quwata illa billah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Artinya wa'bud rabbaka. Sembahlah Tuhanmu hatta sampai ya'tiyakal yaqin, sampai datang kematian. Ya. Jadi jangan sampai besok ada sedikit kondor-kondor karena sudah selesai hari ini khatam. Tidak mau mulai dari juz 1. Takutnya kalau mulai juz 1 mau lanjutkan terus sampai. Jadi sekalian tidak usah dilanjutkan. Tidak. Baca. Fattaqullaha mastata'tum. Dan pesan kami, ya, Quran ini sampai asar saja. Ya. Ba'da asar ke maghrib, nasihat ulama kita seperti Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah mengirim surat ke raja-raja pada saat itu. Isi dari suratnya adalah, wahai sekalian para raja, perintahkanlah rakyatmu untuk menutup Ramadan ini dengan perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada asar ke maghrib istighfar. Khalas, sisa istighfar saja. Jadi tolong Qur'annya sampai di asar. Pada asar ke maghrib perbanyak istighfar. Ya, apalagi besok ini insyaallah adalah buka puasa yang tersedih. Ya, di tahun ini orang buka puasa bersamaan itu dengan dengar takbiran juga. Ya, jadi antara senang dan sedih. Ya, jadi besok itu persiapkan jiwa kita untuk menerimanya. Ya, persiapkan jiwa kita untuk menerimanya. Besok itu sedih kita buka puasa. Ya, mungkin tidak lahap, ya, karena kondisinya. Ya. Tapi orang kelaparan ya mungkin tidak terlalu peduli, ya. Yang pada intinya tolong besok istighfar pada asar sampai maghrib, ya. Karena istighfar ini akan menutupi kekurangan kita dalam bulan suci Ramadan. Kemudian P yang keempat, perbanyak zikir. Apa zikirnya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Masya Allah, ini biasa ada sahabat setelah 2 rakaat diingatkan, dipegang-pegang lututnya. Bilang subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dipegang lagi sebelahnya, Allahumma innaka afun. Bagus, ya, bagus. Itu salah satu mengingatkan, ya. Dan jangan tersinggung, ya. Ada juga itu biasa agak-agak, ya, seperti digurui. Tidak, itu tujuannya mengingatkan. Namanya manusia kadang lupa, ya, kadang lupa. Kemudian P yang kelima, bersedekah, ya, perbanyak sedekah. Ya, tolong sedekah terbaik kita. Ibu-ibu, kalau ada emasnya yang belum disedekahkan, tolong malam ini sudah, ya, serahkan. Kalau yang bawa ke masjid sekarang ada perhiasannya, ada kotak amal di situ. Nah, baik, jadi itu 5P yang perlu kita tingkatkan di 10 malam terakhir ini. Dan kami sampaikan, mari kita bernikmat-nikmat dalam sholat tahajud kita, ya. Dan ciri-ciri orang beriman adalah dia sedih dengan kepergiannya Ramadan. Dia tidak merasa senang dengan perginya Ramadan. Dia senang karena mau beridul fitri, tapi tidak senang dengan perginya Ramadan. Bisa dibedakan dua hal ini, ya? Beda atau sama ini? Pergi Ramadan, sikap kita senang atau sedih? Sedih. Datang Lebaran, senang atau sedih? Senang. Jangan dibalik. Justru kita senang gara-gara, oh, kita tidak puasa lagi. Kita senang, oh, tidak bangun lagi jam 2.
Ini perlu ditekankan dan perlu diingatkan bahwasanya bukan senang karena itu. Kita senang karena insya Allah kita akan berlebaran dan kembali berkumpul dengan keluarga. Tetapi untuk Ramadannya pergi, wah itu kita wajib sedih dengan kepergian Ramadan ini yang telah memberikan banyak kenangan dan keutamaan-keutamaan yang ada di dalamnya para jamaah sekalian. Ya, untuk itu mari kita memperbanyak ibadah di sisa-sisa ini dan tolong istighfar ya. Besok insyaallah dari ba'da asar sampai menjelang maghrib ya kita menutup dengan memperbanyak istighfar sebagaimana ditulis oleh para ulama-ulama kita yarhamukallah untuk diberikan ketetapan di bulan suci Ramadan kita. Taib barakallahu fiik. Para jamaah sekalian, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami akan menyebutkan secara ringkas ya tentang sunnah-sunnah hari raya ya. Kita ringkas saja menjadi 6 poin ya, perlu sebagai pengingat karena insyaallah lusa kita akan berlebaran. Jadi perlu kita ingatkan 6 sunnah di hari raya Id ya. Sunnah yang pertama adalah disunnahkan untuk mandi sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Ya, jadi insyaallah hari Senin nanti semua jamaah yang ingin datang sholat Idul Fitri, dan ini juga sekaligus di majelis ini kami mengundang untuk seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian untuk bisa datang sama-sama sholat di masjid besar pesantren kita. Insyaallah kita akan memakai dan menggunakan sholat Idul Fitri secara perdana, maka kami mengundang semuanya untuk meramaikan sholat Idul Fitri di masjid besar di pesantren kita, di pesantren Ummu Salamah ya, masjid baru. Insyaallah kita akan berlebaran di sana ya, insyaallah kita akan berlebaran di sana. Untuk itu silakan diajak keluarga-keluarganya, kerabat-kerabatnya untuk bisa memeriahkan dan memenuhi sholat Idul Fitri di hari lusa insyaallah. Disunahkan mandi sebelum sholat Idul Fitri, jadi disunahkan mandi ya. Kemudian yang kedua, berhias dan memakai pakaian yang terbaik ya. Berhias dengan memakai pakaian terbaik ya. Pakaian terbaik itu tidak mesti baru, tetapi pakaian yang memang digunakan khusus Idul Fitri. Jadi Nabi itu kalau sholat Id ada baju khususnya ya, ada baju khususnya dari Yaman, itu biasa Nabi pakai ya. Jadi ada sedikit kemerahan-merahannya bajunya Nabi, dan itu hanya beliau pakai ketika lebaran atau sedang bertemu dengan raja-raja besar ya yang berkunjung, yang beliau pakai itu. Jadi ada memang baju kita itu hanya kita pakai di Idul Fitri saja, walaupun bukan baru, tapi baju khusus itu hanya dipakai Idul Fitri. Jadi orang lihat, oh kalau pakai baju begini nih khusus ini modelnya ya, tapi jangan pakai badut ya, karena berbeda dari yang lain ya. Jadi pakaian yang baik ya, mungkin jubahnya ada umbul-umbulnya di belakang misalnya ya, atau gimana ya. Jadi pakai pakaian yang khas ya di hari Id, barakallahu fiik. Dan jangan lupa memakai parfum ya, untuk laki-laki pakai parfum ya, kalau bisa 1 gayung ya, langsung dipakai, harum ya, kita datang untuk sholat Idul Fitri. Kemudian yang ketiga adalah makan sebelum sholat Idul Fitri ya. Berbeda dengan Idul Adha, kalau Idul Adha tidak disunnahkan makan dulu sebelum berangkat. Kalau Idul Fitri disunnahkan makan, karena untuk tidak mengetahui, mengira bahwasanya ini masih puasa, kita sudah tidak berpuasa lagi, karena haram berpuasa di hari raya. Jadi silakan makan sebelum berangkat sholat Id ya, makan makanan yang ringan ya, kita makan sebelum sholat Idul Fitri. Biasanya Nabi ada air putih, ada kurma ya, dan makanan-makanan yang biasa beliau makan. Kemudian yang keempat adalah bertakbir dari rumah menuju tempat sholat. Jadi tolong bapak-bapak yang naik mobil ya, itu diarahkan keluarganya untuk takbiran di mobil ya. Diarahkan dari keluar rumah sampai kita duduk di tempat sholat
itu kita takbir terus sampai datang khatib. Sampai datang khatib. Jadi tolong ini diarahkan para kepala keluarga untuk takbiran sama-sama di mobil, atau kalau naik motor kita takbiran. Karena takbiran Idul Fitri itu semenjak kapan? Kapan startnya takbiran Idul Fitri? Ya, pada maghrib besok insyaallah sampai khatib naik ke mimbar. Setelah sholat Id maka tidak lagi takbiran. Jadi tidak cukup sehari takbirannya. Tidak cukup apa? Sehari. Dari maghrib ke pagi. Saja. Ya, beda kalau Idul Adha banyak takbirannya. Ya, sampai 5 hari. Jadi tolong diarahkan untuk keluarga kita untuk takbiran, ya. Kemudian yang kelima adalah saling mengucapkan selamat, tahniyah. Ya, seperti di riwayat disebutkan ketika sahabat bertemu setelah Idul Fitri, mereka bersaling berdoa, taqabbalallahu minna wa minkum. Apa artinya? Semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kalian. Jawabannya taqabbal ya karim. Ya Allah, terimalah yang maha mulia. Karim artinya mulia. Taqabbal ya karim, ya Allah terimalah yang maha mulia. Jadi kita disunahkan untuk bertemu, kita jabat tangan, kita berpelukan, kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Kemudian dijawab taqabbal ya karim. Ya, siapa yang duluan, maka kita jawabannya taqabbal ya karim. Ya, taqabbal ya karim. Ada juga itu memang dia tunggu taqabbal ya karim saja karena tidak hafal ki. Apa tadi? Taqabbal. Jadi sebebas saya taqabbal ya karim saja bagian saya. Jadi kamu duluan. Ya, jadi ini saling mendoakan satu dengan yang lain, ya. Dan hati-hati jangan sampai jabat tangan salah, ya. Jangan sampai jabat tangan yang bukan mahram. Ipar itu bukan mahram, bahkan dia maut. Kemudian siapa lagi? Sepupu juga bukan mahram. Jangan setelah lebaran kita boncengan sama sepupu, ya. Jadi sepupu, ipar, ya, tante, ya. Maksudnya yang, ya, istri daripada ya, istri daripada kita itu bukan mahram kita. Ya, istri dari kita itu bukan mahram. Jadi kita tidak boleh berjabat tangan langsung. Kalau duluan jabat tangan, ya kita cukup seperti ini, insya Allah sudah dipaham. Ya, cukup seperti ini sudah paham. Ya, bahwasanya kita tidak berjabat tangan secara langsung. Ada lagi bertanya, Ustaz, bagaimana kalau pakai pelapis? Ya. Ya, biar pakai pelapis begini saja. Ya. Jadi cukup dengan seperti itu adalah saling mendoakan. Kemudian yang terakhir, ya, jadi itu ya taqabbalallahu minna minkum. Tetapi kalau kita mau berdoa yang lain, misalnya minal aidin wal faizin, ya juga boleh, ya. Boleh juga. Tapi yang sunnah itu yang ada riwayatnya adalah taqabbalallahu minna minkum. Ya. Sebenarnya yang bentar ucapannya itu bukan minal aidin wal faizin. Yang betul itu minal aidina. Ain panjang, idina wal faizina. Itu yang benar ucapannya. Artinya semoga kita termasuk orang-orang yang kembali dan orang-orang yang sukses. Maksudnya kembali menjadi suci dan orang-orang yang sukses selama bulan suci Ramadan. Itu juga mubah, hukumnya boleh karena dari Nabi memang tidak ada lafaz tertentu. Dari Nabi tidak ada lafaz tertentu. Yang ini adalah mauquf. Apa artinya mauquf? Sampainya di sahabat saja. Tapi yang ada riwayatnya itu ada taqabbalallahu minna wa minkum. Tapi kalau kita mau pakai Id Mubarak misalnya, Idun Mubarak, selamat hari raya, ya, itu juga hukumnya tidak mengapa. Mau maaf lahir batin juga tidak ada masalah. Mubah. Tapi jangan kita menggunakan mubah dan melupakan yang sunnah, ya. Barakallahu fi. Kemudian yang terakhir adalah melewati jalan pergi dan pulang yang berbeda. Ya, melewati jalan pergi dan pulang yang berbeda. Dan saya yang paling pertama mengamalkan sunnah ini. Saya yang paling pertama, saya tidak akan, biar saya diajak pakai helikopter, pakai mobil, saya tidak mau naik. Saya tetap akan jalan. Ya, jalan kaki dengan jalan yang berbeda. Jalan pergi beda dan jalan pulang. Ya. Jadi memang sunnahnya itu kalau kita pergi sholat Id itu jalan kaki. Ya. Jalan kaki, ya. Dan saya insya Allah akan jalan kaki. Tidak mau biar saya diajak naik mobil, naik helikopter, enggak. Ya. Jadi seperti itu. Jadi di mana kita pergi,
lain juga jalanan pulang. Kalau kita mau ke pesantren di sini, biasanya lewat sini ya. Iya, biasanya Telkom ini pulangnya bisa Dongi bisa, atau di Padaluang, bisa di Padaluang belok kiri. Nah, jadi bisa. Intinya jalannya berbeda dan ini mengamalkan sunnah. Ibnu Umar itu kalau lebaran selalu beda jalannya. Jalan pergi beda, jalan pulang beda. Itu Ibnu Umar. Ya, itu Ibnu Umar luar biasa, sahabat yang paling semangat mengamalkan sunnah. Jadi tolong ini jangan dianggap remeh ya. Itu kasih habis-habis bensin saja, oh tidak. Di situ ada syiar, di situ ada keagungan terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi di mana kita pergi, tolong berbeda. Ya, tolong berbeda pulangnya. Tolong berbeda pulangnya. Jadi insyaallah itu yang diamalkan oleh para as-salaf dulu rahimahullahu wa radhiyallahu taala anhum ajmain. Baik. Jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, insyaallah taala kita akan memuraja dari kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari, yaitu mulai dari kaidah yang ke-13. Wa hadza majlisu salasun min kitab qawaidu qur'aniyah khamsuna qa'idatan fi nafsi wal haya al-muallifu asy-syekh Umar bin Abdullah al-Muqbil hafizahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana lil a'malil jariyah. Wassalatu wassalamu wal barakatuh ala khairil bariyah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyah. Allahumma ighfir lana ya Allah, ampunilah kami, wali ustadzina dan guru kami, walil hadirina dan yang hadir di majelis ini, walil muslimina ajma'in dan seluruh kaum muslimin. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, berkata penulis semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaganya, di dalam kitabnya Qawaid Qur'aniyah ma'a syarhikum hafizakumullahu ta'ala, bersama dengan penjelasan engkau semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjagamu. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kaidah yang ke-13. Orang tua dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat, banyak manfaatnya bagimu. An-Nisa ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Qala al-muallifu hafizahullahu taala, kaidah yang ke-13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. La tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Artinya, orang tua dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat, banyak manfaatnya bagimu. An-Nisa ayat 11. Inti daripada kaidah ke-13 ini maknanya adalah kita sebagai orang muslim, kita tidak mengetahui dari jalur mana Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam syurga. Apakah dengan amalan salat kita, apakah dengan amalan puasa kita, ataukah silaturahim kita? Wallahu alam. Makanya di sini Allah mengatakan, orang tua dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Maka ayat ini memotivasi bagi kita untuk memperbanyak keran-keran kebaikan. Perbanyak keran-keran kebaikan, karena kita tidak mengetahui dari mana Allah memasukkan kita ke dalam syurga. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, ada orang masuk syurga gara-gara menyingkirkan gangguan di jalanan, menyingkirkan duri di jalanan. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan sebab itu memasukkan dia ke dalam syurga. Kam min amalin saghirin yukabbiruhun niyah. Betapa banyak amalan yang kelihatannya saghir, kecil, bisa menjadi besar
gara-gara niatnya yang tulus. Seperti tadi itu yang mengingkirkan gangguan di jalanan kecil, tapi dia tulus karena Allah, maka Allah memasukkan ke dalam surga dengan sebab itu. Baik, kita lanjut pada kaidah ke-14. Kaidah ke-14, maka mereka tidak menjawab. Maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka belaka. Al-Qasas ayat 48 sampai 50. Di kaidah ke-14 penulis mengatakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum." Artinya, mereka tidak menjawab tantanganmu, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka belaka. Al-Qasas. Makna ayat ini intinya adalah ketika kita menjawab tantangan mereka seperti orang kafir yang menantang Rasulullah SAW untuk didatangkan yang lebih hebat daripada Al-Quran, maka kalau mereka tidak bisa menjawab tantangan dari Nabi Muhammad untuk datangkan yang lebih hebat daripada Al-Quran, kamu kan ahli syair, kamu ahli bahasa, tolong datangkan yang lebih hebat daripada Al-Quran ini. Ketika mereka diam dan tidak bisa menjawab tantangan Nabi, ternyata mereka mengatakan itu dari nafsu mereka belaka saja. Jadi kalau ada orang yang mencoba untuk menentang Al-Quran, menentang hadis, kemudian kita jawab tantangannya dan mereka tidak bisa menjawab balik, maka ketahuilah mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka belaka. Jadi agama ini adalah agama yang sempurna. Siapa yang mencoba untuk mencari celahnya, maka mereka hanya mengikuti nafsunya. Baik, di kaidah berikutnya. Kaidah yang ke-15. Dan kesudahan yang baik adalah milik orang-orang yang bertakwa. Al-A'raf ayat 128. Baik, penulis mengatakan di kaidah ke-15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'aqibatu lil muttaqin." Wal 'aqibatu lil muttaqin. Nah, dan kesudahan yang baik adalah milik orang-orang yang bertakwa. Ayat 128. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa orang-orang yang bertakwa, apa itu orang yang bertakwa? Menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Nah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, selalu akhir kehidupannya adalah kebaikan. Selalu akhir kehidupannya adalah kesenangan. Endingnya selalu gembira. Coba lihat para nabi dan para rasul, memang di tengah-tengah hidupnya penuh dengan cobaan. Nabi Yusuf di tengah-tengah hidupnya, dari semenjak anak-anak dilempar ke dalam sumur, remaja digoda oleh istri raja, pernah juga di penjara, tetapi ketika di akhir hidupnya Allah mengangkat derajatnya Nabi Yusuf dan menjadikan beliau menteri keuangan di Mesir pada saat itu. Begitupun Nabi Musa dengan Fir'aun, selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi selalu akhir kehidupannya adalah kehidupan yang baik. Jadi kalau kita menjadi orang yang bertakwa, lihat endingnya pasti penutup yang indah, husnul khatimah, penutup yang indah. Tapi kalau kita tidak menjadi orang bertakwa, pasti di tengah-tengah atau di akhir kehidupan kita pasti ada yang bermasalah. Jadi orang yang selalu bertakwa kepada Allah akan selalu baik hidupnya. Yang mana lebih bagus, mantan preman atau mantan ustad? Mantan preman atau mantan ustad? Nah, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan tergantung pada akhirnya. Barakallahu fiik. Kemudian di kaidah ke-16,
Kaidah yang ke-16. Katakanlah tidak sama yang buruk dengan yang baik. Al-Maidah ayat 100. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kaidah ke-16 ini, "Qul la yastawil khabithu wat thayyib." Qul la yastawil khabithu wat thayyib. Naam. Katakanlah tidak sama yang buruk dengan yang baik. Al-Maidah ayat 100. Baik. Kaidah ini Masya Allah sangat bagus, sangat baik, dan ini banyak masalah yang bisa masuk, masalah keluarga, masalah ibadah, banyak yang masuk ini. Di dunia ini ternyata hanya ada dua. Kalau bukan thayyib, yang kedua adalah khabith. Kita bisa menentukan ini thayyib atau ini khabith. Thayyib itu adalah artinya baik, dan khabith itu artinya buruk. Kata Allah tidak sama yang baik dengan yang buruk. Thayyib itu ada 3. Apa itu? Halal, wajib, sunnah, mubah. Itu thayyib. Wajib, sunnah, mubah. Khabith 2. Khabith ada berapa dulu? 2 apa? Makruh dan haram. Sekarang tentukan ini thayyib atau ini khabith. Salat syuruk thayyib, masuknya sunnah. Thayyib sunnah. Makan mie instan thayyib atau khabith? Thayyib. Thayyibnya di mana? Mubah. Mie instan berlebihan khabith. Maksudnya di? Iya, dia maksudnya di makruh. Ahsantum. Merokok khabith. Khabithnya di mana? Katanya makruh. Merokok itu khabithnya apa? Makruh atau haram? Tadi Kori bilang apa? Jangan terkontaminasi ya. Haram. Tidak ada makruh. Iya, haram. Tidak ada makruh. Ya, jadi itu merokok khabith dan dia adalah haram. Barakallahu fiik. Baik. Tidur ba'da asar. Khabithnya di mana? Makruh. Ahsantum. Jadi intinya kita bisa menentukan ini thayyib atau ini khabith tergantung keadaannya. Nah, kaidah yang ke-18. Kaidah yang ke-17. Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Al-Qasas ayat 26. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di kaidah ini, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Nah, sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Al-Qasas ayat 26. Jadi kaidah ke-17 ini memberikan kita pelajaran bahwa jika kita ingin menjadikan seseorang sebagai pekerja kita, pegawai kita, maka yang paling idealnya itu ada 2 sifatnya. Pertama, dia adalah orang yang kuat, dan yang kedua, dia amanah. Kuat dan amanah, itu yang paling ideal kalau kita mau menjadikan ada orang yang kerja di tempat kita atau menjadi pegawai kita. Ini kisah tentang siapa ini? Nabi Musa, ya, ketika menolong 2 putri yang sedang ingin mengambil air, ya. Dan dari situlah Nabi Musa diajak untuk bekerja karena memiliki 2 sifat. Beliau orang kuat dan juga beliau orang yang amanah. Jadi ini 2 sifat ini adalah yang paling ideal ketika mempekerjakan seseorang. Tetapi sekali lagi ini sangat jarang ditemukan di zaman ini, ya, terkumpulnya 2 sifat ini. Ya, tapi yang paling minimal adalah kita pekerjakan orang yang amanah, orang yang
jujur, ya, orang yang jujur. Nah, kaidah yang ke-18, rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Fatir ayat 43. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Fatir ayat 43, wa makros sayyi'i wa la yahiqul makros sayyi'u illa bi ahli. Wa makros sayyi'i wa la yahiqul makros sayyi'u illa bi ahli. Nah, rencana jahat tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Fatir ayat 43. Baik, siapa saja yang mempunyai rencana jahat, maka dia akan terkena rencana tersebut. Senjata makan tuan. Siapa yang menipu, maka ia akan ditipu. Siapa yang akan berkhianat, maka dia akan dikhianati. Siapa yang suka berbohong, maka dia akan sering dibohongi. Begitu saja. Intinya semua yang jahat-jahat itu akan kembali ke orangnya. Siapa yang membunuh, dia akan dibunuh. Siapa yang menipu, suatu hari dia akan juga tertipu. Ya, jadi ini sangat bahaya kalau kita punya rencana negatif. Karena tidaklah negatif itu kecuali mendatangkan yang negatif juga. Siapa yang menggali lubang, maka dia akan jatuh di lubang yang dia buat sendiri. Nah, itu inti daripada kaidah ke-18. Nah, kaidah yang ke-19. Dan dalam kisos itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, wahai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Al-Baqarah ayat 179. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Naam. Di kaidah ke-19 ini, qisas itu artinya membalas sesuai dengan apa yang diterima. Siapa yang membunuh, maka hukumannya juga dibunuh. Kenapa di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan siapa yang menjalankan ini qisas baginya kelangsungan hidup. Padahal kalau kita membunuh orang, nauzubillah, ada orang yang bunuh seseorang, maka kalau dia aturan negara di penjara. Tapi dalam aturan agama ini juga mestinya dibunuh. Yang tadinya satu orang meninggal, gara-gara ada kisos justru dua orang yang meninggal. Tetapi Allah mengatakan di situ ada kehidupan, di situ ada kelangsungan hidup. Maksudnya apa? Kalau orang tahu hukuman membunuh sama dengan dibunuh, maka tidak akan ada orang yang berani untuk membunuh orang. Jangan heran kalau ada orang yang dipenjara gara-gara dibunuh, keluar dari penjara, kembali lagi bunuh orang. Apa yang paling berharga dalam diri kita melebihi jiwa kita sendiri. Orang rela kehilangan uang, orang rela kehilangan mobil, motor, tapi jiwa ini kita tidak rela kalau diambil. Maka aturan siapa yang membunuh akan dibunuh, ini justru menjamin kehidupan. Ini menjamin kehidupan. Bukan justru orang-orang yang mengatakan, wah ini Islam sangat ekstrim, keras. Masa bunuh hukumannya juga dibunuh? Iya. Tapi ingat, setelah itu ada efek jerah dan orang takut untuk membunuh manusia. Nah, kaidah yang ke-20. Dan barang siapa yang dihinakan Allah, maka tidak seorang pun yang memuliakannya. Al-Had ayat 18. Baik, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim." Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Nah, siapa yang sudah dihinakan oleh Allah, maka tidak akan ada seorang pun yang akan memuliakannya. Saya tanya, kehinaan yang dimaksudkan di sini apa?
Apa yang dimaksudkan dengan kehinaan dalam kaidah ini? Syirik. Dan apa yang dimaksudkan dengan kemuliaan? Tauhid. Siapa yang mentauhidkan Allah, maka dia akan mulia. Tapi siapa yang berani berbuat syirik, ada yang dia sembah selain Allah, maka dia akan dihinakan di muka bumi ini, dan tidak ada orang yang akan memuliakannya. Contoh Fir'aun. Fir'aun itu sebenarnya panglima-panglimanya itu juga tidak setuju dengan Fir'aun. Tapi karena ada fulus di belakang, dia mau dengar. Tapi secara hati, pengawal-pengawal Fir'aun itu tidak setuju dengan statementnya Fir'aun bahwasanya dia adalah Tuhan. Tidak ada yang cocok dengan Fir'aun. Iblis pun juga tidak cocok dengan Fir'aun. Ya, geleng-geleng kepala itu iblis kalau ketemu Fir'aun. Barusannya ada orang yang mengaku Tuhan. Iblis saja tidak pernah mengatakan saya adalah Tuhan. Tidak ada. Iblis itu tidak mau sujud kepada Nabi Adam. Tapi kalau mengaku Tuhan tidak berani. Dia tahu Tuhan itu Allah. Tapi dia ada anak-anak kecil dari Mesir. Dari Mesir ini Fir'aun ini. Ingusar lagi. Kemudian berani mengatakan saya adalah Tuhan. Apa tidak ditenggelamkan? Ini Fir'aun. Ya, ini pentolan-pentolan neraka ini salah satunya Fir'aun. Dia bosnya di situ. Pentolannya itu di neraka itu ada Fir'aun di situ. Ya. Dan jangan sampai ya, ada manusia yang cucunya Fir'aun. Yang lain-lain gaya-gayanya itu jangan sampai cucunya Fir'aun ini model-modelnya, atau orang yang selalu menghalalkan segala macam cara untuk menjadi seorang pejabat, untuk menjadi seorang pemimpin. Halal semua, intinya bagaimana saya jadi pemimpin. Ini cucu Firaun. Karena Firaun itu selalu berambisi untuk jadi pemimpin. La haula wala quwata illa billah. Nah, jadi itu intinya, siapa yang menghinakan dengan kesyirikan, maka dia tidak akan dimuliakan oleh Allah. Nah, kaidah ke-21. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. At-Taubah ayat 119. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Nah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Baik, di kaidah ini intinya adalah panggilan untuk orang-orang beriman. Dan ini perlu kita renungi para jamaah sekalian. Kalau kita menemukan ayat dalam Al-Quran, apakah kita baca ataukah kita dengar dari imam, kita dengarkan kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Salah satu ciri orang beriman ketika mendengarkan ayat ini, hatinya merasa terpanggil. Saya itu yang dimaksud. Tapi kalau kita baca ya ayyuhalladzina amanu atau kita dengar dari imam salat tahajud, tidak merasa terpanggil hati kita, berarti ini Mama Brur merasa terpanggil karena memang namanya, ya kan? Tidak ada itu tadi merasa, tidak ada. Maka panggilan ya ayyuhalladzina amanu, terpanggil hati, saya yang dimaksud ini. Maka itu ciri-ciri orang beriman. Tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu lewat, ini jangan sampai kita belum menjadi orang yang beriman. Jadi tolong ini kalau dapat ayat ya ayyuhalladzina amanu, hati kita itu kayak dada kita itu ke depan, kita yang dimaksud, saya lah yang dimaksud. Tapi kalau belum ada rasa itu, berarti mari kita tingkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah dan kamu hendaknya bersama dengan orang-orang yang jujur, ya. Jadi takwa dengan kejujuran itu adalah sebab kita berhasil di dunia ini. Dan para nabi dan para rasul itu adalah manusia yang paling bertakwa dan manusia yang paling jujur. Ya, dan ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang jujur, wa innal sidqa yahdi ilal bir. Jujur itu mengantarkan ke dalam kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu mengantarkan ke surga. Wa innal kadzib yahdi ilal fujur. Kebohongan itu mengantarkan ke dalam keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar.
dan keburukan itu mengantarkan ke dalam neraka. Dari bohong itu bisa menyampaikan orang ke dalam neraka. Dari jujur bisa menyampaikan orang ke dalam surga. Baik. Nah, kaidah yang ke-22. Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik. Yusuf 88 sampai 90. Baik, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yusuf ayat 88 sampai 90, "Innahu man yattaqi wa yasbir." Innahu man yattaqi wa yasbir. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Nah, Yusuf 88 sampai 90. Ayat ini menjelaskan untuk keluar daripada ujian. Semua kita punya ujian, dan menjadikan ayat ini profilnya adalah dari Nabi Yusuf alaihissalam, di mana Nabi Yusuf diterpa berbagai macam ujian dari anak-anak sampai dewasa. Tapi apa modalnya Nabi Yusuf sehingga keluar daripada ikhtibar itu? Ketakwaan dan kesabaran. Nabi Yusuf takwa dan sabar. Dilempar ke dalam sumur, kesabaran beliau. Telah kita sebutkan as-sabru sabran. Sabar itu ada dua. As-sabru ittirari, yaitu sabar yang tidak ada pilihan. Seperti sabarnya Nabi Yusuf ketika dilempar ke sumur. Apakah ada pilihan? Tidak ada. 9 saudaranya dia mau melempar Nabi Yusuf, tidak ada pilihan. Tapi kesabaran yang kedua adalah as-sabru ikhtiyari, kesabaran yang mempunyai pilihan, yaitu ketika Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha. Ada pilihan atau tidak ini? Ada. Nabi Yusuf bisa maju, Nabi Yusuf bisa mundur. Tapi Nabi Yusuf memilih apa? Mundur, bahkan lari daripada perbuatan zina itu. Yang mana lebih berat? Sabar ada pilihan atau tidak ada pilihan? Yang mana lebih berat? Sabar yang ada pilihan. Kalau dilempar Nabi Yusuf ke dalam sumur, mau pilih apa? Saya masih kecil, saya tidak bisa melawan, apalagi 9 yang dia lawan. Ya sudah, sabar dengan keadaan. Tapi kalau dengan Zulaikha, Nabi Yusuf bisa meladeni. Bahkan di situ dalam ayat disebutkan, lihat di surah Yusuf, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sebenarnya Nabi Yusuf itu sudah condong juga, sudah keinginan juga ada, karena memang kondisinya luar biasa, tidak bisa digambarkan. Artinya kata ulama kita, semua sarana berzina lengkap. Sarana berzina pada saat kondisi itu sangat lengkap. Saya sebutkan satu-satu ya, ini usah dicatat. Pertama, Nabi Yusuf itu masih muda, ya namanya jiwa muda, nah kencang, gaskan pol. Apalagi Nabi Yusuf posisinya sebagai budak, yang goda ini tuannya, ya kan? Yang ketiga, bukan di kampungnya, jauh Nabi Yusuf dari kampungnya, dia tidak tahu ternyata ini ustaz. Ya tuh, kalau kita pergi ke Makassar tidak tahu ini ustaz kapan ini, S-nya 2, ustaz. Apalagi ya beda kan kalau di kampung kan kita jaga, nggak tahu orang. Tapi kalau di Makassar pergi merantau di Jakarta, tidak tahu nih saya mantan santri Perkat, sang mantan lagi. Astagfirullah, sang mantan dia. Ya. Apalagi kondisinya tertutup, semua pintu jendela tertutup. Kelima, Nabi Yusuf digoda, bukan beliau yang mau digoda, dan yang menggodanya ini siapa? Bosnya. Semua sarana zina udah lengkap pasti. Makanya Nabi Yusuf sebenarnya sudah condong, tapi melihat ada tanda seperti ada cahaya, ini tanda bahwasanya ini ada larangan dari Allah, maka Nabi Yusuf pada saat itu lari. Apa pelajaran dari peristiwa ini? Nabi saya itu bisa tergoda dengan wanita yang dapat wahyu dari Allah dari langit ke-7. Kita ini bukan nabi, bukan wali. Kalaupun wali santri atau dia wali murid, tapi bersama dengan itu mau main-main, ya, mau chat akhwat, la haula wala quwata illa billah,
Ada yang biasa chat-chat akhwat di sini. Astagfirullah. Yang suaminya mungkin ya. Tapi anak muda, jangan sampai anak muda di chat-chat akhwat di IG ya. La haula wala. Hati-hati ini Pak. Jangan bermain api. Jangan bermain api. Ya. Kalau kami saya sebutkan sama santriwati itu, ketemu dengan lawan jenis kayak ketemu hantu. Udah, kayak ketemu hantu, lari kamu. Lari kamu. Ada juga di dunia nyata lari, di dunia maya maju. Dia bilang lanjut di WA. Astagfirullah, emangnya penjual dari Facebook. Kita lanjut di WA, penjual ke bang ini. Ya, jadi tolong ini jangan bermain api dengan lawan jenis. Nabi Yusuf saja nabi. Yang mana lebih tinggi imannya, kita atau Nabi Yusuf? Nabi Yusuf Pak. Tapi bersama dengan itu, pernah ada condong. Ya, apalagi kita yang doif. Ya, jadi tolong ini jangan bermain api dengan lawan jenis. Tolong ini ya berhindari. Kalau ada yang chat-chat, sudah ada nomor baru, pura-pura salam, mau kenalan, sudah ada mulai akhi, ukhti, la haula wala quwata illa billah. Ya, makanya bila ada katanya itu pacaran syar'i. Bagaimana itu pacaran syar'i? Panggilannya abi ummi, la haula wala quwata. Ini mau dikandetok ini kepalanya ini. Pacaran syar'i katanya abi ummi. Ya. Kalau pacaran tidak syar'i katanya panggilannya baby. Ya. Babi. La haula wala quwata illa billah. Hati-hati nih, jangan bermain api. Ya, jangan bermain api. Ini berlaku bagi yang belum menikah dan juga yang sudah menikah. Emangnya sudah menikah bisa menjamin dirinya? Tidak ada. Ada namanya selingkuh. La haula wala quwata illa billah. Ya, jadi hati-hati nih ya, jangan bermain api. Nah, kaidah yang ke-23. Dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya. Al-Baqarah ayat 189. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tul buyuta min abwabiha." Wa'tul buyuta min abwabiha. Nah, Al-Baqarah 189. Jadi kaidah ini menjelaskan tentang bahwa semua prosedur, semua sesuatu itu ada prosedurnya, ada caranya. Kalau kita mau belajar agama itu ada caranya. Masuklah pada pintunya. Ya, contoh misalnya belajar itu kata Imam Malik, al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan ilmu yang datang. Ya, jadi ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Ya, jadi kalau kita mau belajar, mau pintar baca Quran, datang. Jangan kita yang menunggu di rumah. Ya, barakallahu fi. Jadi ini semua ada prosedurnya. Kita masuk masjid pakai kaki kiri. Keliru, yang sunnah pakai kaki kanan. Masuklah sesuai dengan pintunya. Maksudnya sesuai dengan caranya. Barakallahu fi. Nah, kaidah ke-24. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Al-Ankabut ayat 69. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kaidah ini, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nah, dan orang-orang yang berjihad mencari jalan kami, benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Al-Ankabut ayat 9. Kaidah yang ke-24 ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita bersungguh-sungguh, maka kita akan diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersungguh-sungguh untuk mencari hidayah, bagi para pencari hidayah, bagi para pencari petunjuk Allah, kalau kita serius bersungguh-sungguh, Allah akan berikan jalannya kepada kita. Ya. Jangan ada teman-teman kita yang hanya mengatakan saya kayaknya mau hijrah, mau juga saya hijrah, mau juga saya tinggalkan ini, mau juga tinggalkan itu, dunia itu sementara. Tapi kamu sudah sungguh-sungguh mau hijrah, serius kamu mau hijrah, betulan kamu mau berubah. Kalau betulan kamu mau berubah, ayo, insya Allah pasti Allah berikan jalan
yang terbaik bagi hambanya. Betapa banyak orang yang katanya mau berhijrah tapi tidak jadi-jadi. Kenapa? Mungkin dia kurang bersungguh-sungguh. Dia kurang bersungguh-sungguh. Ya, tolong bersungguh-sungguh. Ya, manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan hasilnya. Orang berhasil itu bukan orang yang cerdas, tapi orang yang berhasil itu adalah orang yang bersungguh. Sohi au khata. Banyak orang cerdas, banyak orang pintar, tapi tidak berhasil. Kenapa? Dia anggap enteng. Tapi jadi keberhasilan itu bukan dilihat siapa yang paling cerdas, tapi keberhasilan siapa yang paling bersungguh-sungguh. Kalau ada cerdas tapi malas, gimana? Dia memang pintar, cepat menangkap, cepat menghafal. Ya, sedikit saja dia dengar, dia sudah hafal. Wal udu dan ini watablu. Maksudnya dia cepat, dia hafal. Dia cepat hafal, tapi dia malas. Tapi ingatlah, keberhasilan itu bagi orang yang bersungguh-sungguh, bukan orang yang cerdas. Barakallahu fiik. Baik, alhamdulillah, ini kaidah yang sudah kita jelaskan pada tahun ini 1446 Hijriah. Ini kan sudah 2 Ramadan ya, tahun lalu dengan tahun ini. Kemarin tahun ini kita startnya dari kaidah keberapa? 13. Selesainya 24. Berarti tahun lalu berapa kaidah kita bahas? 12. Tahun ini? Tahun ini berapa? 12. Berapa? 24. Sekarang kaidah 24. Berarti 12 tambah? Alhamdulillah. Ya, tahun lalu kita bahas 12 dan alhamdulillah tahun ini juga kita bahas 12. Ya. Kalau tahun depan 12 lagi berapa? 36. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita umur yang berberkah, bukan hanya umur panjang, tapi umur yang berberkah untuk bisa sama-sama belajar sama-sama untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, jalan pintas untuk menuju surga. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.